Mulai video ini kita akan mendiskusikan ya tentang las biasa disebut dengan las listrik atau bahasa standarnya itu las elektroda terbungkus ya mungkin terjemahannya, karena itu terjemahan dari shielded metal arch welding ya. Ya artinya dia terbungkus, shielded, terbungkus oleh flak ya. Ya, ini mungkin masih ingat dia dipelopori oleh Slavianov untuk pengelasan dengan elektroda terumpan ya tahun 1888. Kemudian penggunaan elektroda ini untuk menghasilkan lasan yang baik ini dimulai oleh Kejelberg ya tahun 1904 itu. Kejelberg itu yang punya ESAP itu. Kalau Anda di bidang pengelasan tentu kenal dengan ESAP ya, perusahaan yang ESAP ya, yang banyak membuat mesin-mesin listrik, mesin-mesin pengelasan, kemudian membuat elektroda gitu ya. Oke, tapi juga ya selain disebut dengan SMAW, ya, dia sering juga disebut dengan, bentar, pulpennya dipasang dulu, stick welding ya, stick welding ya, karena memang elektrodanya itu seperti stick ya atau tongkat itu, karena itu disebut dengan stick welding. Disebut juga dengan, karena sebagian besar las SMAW itu manual, maka disebut dengan manual metal arc welding. Banyak sebutannya. Atau ini MMAW ya, singkatannya. Oke. Ya. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ya tentang SMAW ini atau las elektroda terbungkus, oh ya ini ada lagi ya, ada hal penting yang perlu disampaikan, yaitu dia sering disebut dengan las listrik ya di lapangan. Meskipun las listrik itu tidak hanya SMAW, ya, tetapi karena aplikasinya yang sangat umum dan luas ya, oleh karena itu orang sering menyebut SMAW sebagai las listrik, dan las listrik itu sering dimaksudkan untuk menamai SMAW ya, jadi terjadi penyempitan maknanya. Oke ya, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada 3 video ya. Ini yang menjelaskan prinsip-prinsip dari SMAW, bisa dilihat di sini ya. Pada prinsipnya dia bercerita hal umum tentang SMAW, ya, bercerita tentang alat-alatnya ya. Peralatannya ini minimal tentu ya ada sumber listriknya harus, kemudian ada mesin las atau ini biasa disebut dengan welding transformer ya, yang menghasilkan listrik yang sesuai ya tegangan maupun arusnya ya, dari sumber listrik yang ada ya. Ini pada dasarnya kita bisa membagi menjadi DC dan AC ya, ya kan? Yang dihasilkan, meskipun yang masuk AC semua mungkin. Nah ini ada 2, DC dan AC. Yang DC ini ada 2, yaitu DC straight polarity atau biasa juga disebut dengan DC elektroda straight, maka elektrodanya negatif. Ya, ini juga ada yang satunya DCRP.
atau DC elektroda positif. Ya, ada dua ini. Kemudian komponen penting lainnya yaitu tentu elektroda holder ini ya, kemudian elektrodanya sendiri, ya, elektrodanya nanti terbungkus fluk ya, terus komponen penting lainnya adalah ground clamp ini tentu saja. Ya, itu yang diskusikan pada video yang pertama. Kemudian yang kedua, fluk ya, secara umum bagaimana fungsinya, bagaimana penamaannya dan sebagainya. Kemudian karena ada hal penting tentang penamaan, maka pada video ketiga ini didiskusikan tentang kode atau penamaan yang bisa diaplikasikan di sticknya itu atau rootnya itu. Pada intinya ya, penamaannya itu mengikuti kode seperti E gitu ya. E ini menunjukkan elektroda, kemudian ada 2 atau 3 angka ya. 2 atau 3 angka. Ya. Ini menunjukkan kekuatan tarik ya, sambungan yang dihasilkan dalam kilopon square ya satuannya. Kemudian ada satu angka lagi setelah 3 angka atau 2 angka itu, yaitu menunjukkan posisi pengelasan ya. Ada posisi flat ya, ada horizontal 1, 2, 3, nggak ada yang 4 atau 5 dan sebagainya. Bisa dilihat di video nanti. Dan yang terakhir adalah jenis coating ya, jenis fluknya atau coatingnya itu ya. Yang paling sering dipakai yang kode 8 ini low hydrogen content ya, ini untuk menghindari retak ya dan sebagainya. Nanti ada angka-angkanya dan kemudian ada tabel yang menunjukkan arti dari angka yang terakhir itu ya. Begitu kira-kira, mari kita ikuti ketiga video tersebut. Shielded metal arc welding. Shielded metal arc welding is also referred to as stick welding or manual metal arc welding, in short, MMAW, in which an arc is struck between the flux-coated consumable electrode and the base metal to start the welding process. It is the most common type of welding process seen in any job shop industry. Working principle. In this process, the heat required to melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. The shielding for the weld pool is provided by the flux, some of which is deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. The choice of electrode depends upon the base metal composition. If you are new to ADTW Learn, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you never miss an update. Equipment or components of shielded metal arc welding. Power supply. Transformer. Most commonly, welding transformer, a DC rectifier, or a DC generator is used. Electrode holder. Electrode. Ground clamps. Working. First, the power adjustments are made on the transformer. The welding can be carried out by either using direct current electrode positive, DCEP, or direct current electrode negative, DCEN, connection. DCEN. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal, and the workpiece is connected to the positive terminal. The electrons thus travel from the negative terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece.
Since there is a sufficient potential difference between the electrode and the workpiece, therefore the electrons from the electrode accelerate and strike the workpiece surface at a very high velocity. Upon striking, the kinetic energy of the electrons is converted into heat, or thermal energy, thus an immense amount of heat is generated at the workpiece surface. About 66% of the arc heat is generated on the surface of the workpiece, and the rest of the heat is generated at the electrode surface. This melts the base metal quickly, thus resulting in deeper penetration. However, the deposition rate of the filler metal reduces due to less heat generation at the electrode surface. DCEP. In this polarity configuration, the electrode is connected to the positive terminal, and the workpiece is connected to the negative terminal. And hence the flow of electrons is from the workpiece to the electrode. A major amount of arc heat is generated at the surface of the electrode, and less heat is generated at the workpiece surface, thus resulting in a higher filler deposition rate and insufficient fusion between the workpiece and filler metal. However, when the electrons flow from the workpiece, the dirt and oxide layer is disrupted, also known as arc leaning action, thus helping in producing a quality weld bead. After setting the necessary current and voltage parameter, an arc is struck by slightly touching the workpiece with the electrode and carrying forward or backward. Once the arc is struck, the heat generated melts the electrode and base metal, and the filler metal gets deposited on the base metal. The electrode should be held at a lower angle to the workpiece to initiate an arc and to carry on the welding process, but if the electrode is held perpendicular to the workpiece, then it is likely that the tip of the electrode may stick to the workpiece and fuse, causing it to heat up rapidly. The flux then converted into a shielding gas surrounding the weld pool, protecting it from oxygen and other atmospheric contaminations. Some of the flux gets settled on the weld puddle in the form of the slag. Once the welding is completed and the weld bead is cooled down, the slag is chipped off using the chipping hammer and cleaned using a wire brush. Shielded metal arc welding can be used to weld in all positions. That is, flat, horizontal, vertical, and overhead. Advantages. The initial cost is low. The welding equipment is simple and portable. Flexibility of the process in using a wide variety of electrodes. The electrode is flux-coated, which provides shielding, hence no need for heavy gas cylinders of shielding gases. An efficient and low-cost way of joining metals. And good for welding in tight spaces. Disadvantages. A highly skilled person is required to produce a good quality weld. Defects are hard to detect in the weld. The process is manual and hence high labor cost. Fumes and gases produced by the flux are hazardous. Application. This process finds its application in structural welding, job shop, shipbuilding, field repair, marine, aerospace, and nuclear. Hope you have understood shielded metal arc welding process. If you like this video, click on the like button, and want to learn from more such videos, then subscribe to ADTW Learn. Also, you can visit our website, adtwlearn.com, for more such study material. Oke ya, begitu telah dijelaskan ya secara umum dasar-dasar tentang proses SMAW. An electrode has a wire core that is usually coated with a baked flux. This flux contains several materials which help the flux serve many purposes. We can see how by going over what happens during stick welding. During welding, current flows through the electrode. An arc forms between the end of the electrode and the metal pieces that are being welded. The extremely high temperature of the arc melts the wire core and the flux coating at the tip of the electrode. It also melts the metal that is being welded. The metal pieces melt together to form the weld, while the melted wire core adds metal to the weld. When the flux coating melts, some of its materials turn into the gas that shields the molten metal by displacing the oxygen, hydrogen, and nitrogen in the atmosphere near the weld. The gas shield also helps to stabilize the arc and to reduce spatter.
Other materials in the flux coating help remove undesirable elements from the weld pool. Also, any alloy elements in the flux coating are added to the weld pool to change the chemistry of the metal in the weld. Adding alloy elements can serve many different purposes. For example, alloy elements can make a weld stronger. The remaining materials in the flux coating melt to form slag, which is a cinder-like waste product. The slag forms a coating over the weld, allowing the weld to cool slowly and forming a barrier between the cooling weld and the atmosphere. If any weld is allowed to cool too quickly, or if air is permitted to combine with the molten metal, the end result will be a weak, brittle bond. Coated electrodes for stick welding are available in several varieties, each with a specific application. Differences among the varieties include size, type of coating, and type of wire core. Because the electrodes that are used for stick welding become a part of the weld, care must be taken to select the proper electrode for the job. The correct selection of electrodes can be made only if the welder understands the identifying code system that is used to classify the various types of welding electrodes. Code numbers are generally printed directly on the electrode, although very thin electrodes may be color-coded instead of labeled. Welding electrodes should be carefully stored prior to their use. The amount of moisture present in the coating is very important, and too much moisture will cause many types of welding electrodes to perform poorly. Welding electrodes will absorb moisture from the air, so the shipping packages should not be opened until the electrodes are needed for immediate use. To keep moisture out, the shipping packages are usually metal cans or plastic-wrapped containers. Electrodes that have been taken out of their package can be stored in a heated oven. Manufacturers recommend temperatures for each type of electrode. However, a temperature of about 120 degrees Fahrenheit, which is about 50 degrees Celsius, should be suitable for most types of electrodes. If electrodes do pick up excessive moisture, they can be baked in an oven, but the manufacturer's instructions must be followed for the correct time and temperature. In this part, we looked at the equipment that is used to perform shielded metal arc welding. We saw that a wide variety of short, consumable electrodes are used with this method, and that they must be handled and stored carefully. Now would be a good time to try a question on shielded metal arc welding. In this part, we're going to go over a common method of arc welding that's called gas tungsten arc welding. You may also hear this method referred to as tungsten inert gas welding. That's why you'll hear this method called TIG welding, especially around the shop. Sometimes this method is referred to as heliarc. That's because helium used to be extensively used as the shield gas. TIG welding was developed in the early 1940s as a way to weld aluminum, magnesium, and nickel, which were being used to make military aircraft during World War II. TIG welding was first done with motor generator machines. In the 1950s, rectifiers that could provide the current required for TIG welding were developed. This allowed transformers to be used as a power source. Later, high-frequency units and remote control units expanded the breadth of TIG applications. Oke ya, begitulah ya penjelasan singkat tentang terutama fluknya ya, elektroda atau fluknya ya. Banyak fungsinya, fungsi yang terpenting tadi ya melindungi logam induk, logam yang lasan ya dari udara di sekitarnya ya. Karena dia reaktif, kalau bereaksi nanti hasilnya seperti kropos gitu ya, kropos dan getas ya. Ya banyak porositasnya gitu ya. Nah, meskipun ada juga fungsi banyak tadi yaitu mencegah mendingin terlalu cepat ya, karena dia akan membentuk terak ya, yang sehingga dia tidak terpapar ke lingkungan waktu mendingin ya, terlindungi.
ya, sehingga mendinginnya tidak terlalu cepat. Juga bisa menambahkan unsur tambahan yang diinginkan. Selain itu juga perlu bagaimana menghandle flux ini ya. Tadi disebutkan ya sebaiknya disimpan di ruang yang dengan pemanas, umumnya yang 50 derajat Celcius itu memenuhi hampir semua jenis dari elektroda. Tadi sudah ada ya tentang kode nama-nama sekilas ya. Mungkin pada video berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana secara lebih detail tentang kode atau penamaan pada elektroda ini ya. Hello everyone. In this video, we will understand about shielded metal arc welding electrode, which is also known as stick welding electrode or welding rod. So we will learn how to read and understand shielded metal arc welding SMAW electrode. Since electrode is very important part of SMAW welding process, it is very important to understand the proper identification of the electrode. This identification is specified by American Welding Society. Specification A 5.1 and 5.5 describes the complete requirement of each and every electrodes. So let's understand complete designation of welding electrodes. Identification E, which stands for electrode followed by 4 or sometimes 5 digits. Next 2 digit, sometimes next 3 digit represent minimum tensile strength of the weld metal, that is in thousands of psi. For example, E7018 means it is having 70,000 psi minimum tensile strength. E10018 means 100,000 psi minimum tensile strength. Next digit shows the position where that electrode can be used. For example, 1 means any position it can be used. 2, it can be used only for flat position. 4, that is preferable for the downhill welding position. Remember, 3, there is no position showing number 3. For example, E6011 means any position. Since the third digit is 1, that is why it's any position. If it is 6021, it means it can be used only in flat position. Last digit shows the coating or the composition of the welding electrode. Different type of coating and composition are used for different current requirement, AC, DC, or various penetration requirement, various type of slag. For example, most common last digit are 5, 6 or 8, that is known as low hydrogen electrode, which we usually store in the oven. And finally, let's see some important facts about the electrode. Electrode is a metal wire covered by the layer of the flux. So the outside part is called as the flux and the inside part, that is the metal. Metal is made of carbon and low alloy steel and other alloying ingredients or other alloying requirements are provided by the flux. So alloy requirements are melted in the flux, which can be helpful during the welding process to give extra alloying to the metal. Flux, which you can see outside, is non-conductor of electricity. That is why it's very important to keep them dry, and sometimes in the oven. They provide shielding requirement to the weld pool. It also removes impurities and oxygen to the base metal. It is helpful for the additional alloying as we discussed.
It is helpful for the arc stability since it provides a good amount of shielding, and it is also using as an insulating material since they are non-conductor of the electricity, and insulating material the heat and energies which stays in the molten metal, which will be very helpful for the better quality of the welding. Thank you. I really appreciate everyone's support. Please subscribe to my channel. If you have any comment, please write down in the comment box. Oke ya, itulah penamaan atau pengkodean ya pada elektroda. Pada dasarnya ya diawali dengan huruf E, kemudian angka paling belakang menyatakan jenis coatingnya itu, terus angka kedua dari belakang ya, itu menyatakan posisi pengelasan, sisanya yang depannya ya 2 atau 3 angka itu menyatakan kekuatan tarik, prediksi kekuatan tarik hasil sambungan. Dengan mengikuti ya 3 video sebelumnya yang membicarakan tentang SMAW, ya, saya rasa mahasiswa memiliki dasar pengetahuan yang sudah cukup ya tentang SMAW ya. Kita akan membicarakan lebih lanjut lagi ya tentang SMAW ini ya melalui slide berikut ini ya. Ini halaman yang ini sudah dibahas saya rasa sebelum kita membicarakan video ya. Berikutnya ya. Kalau per definisi ya SMAW perlu diperhatikan ya, ini ada 4 kata, welding ya. Kemudian ada arch ya, kalau bahasa Inggris kan dari belakang ya. Kemudian ada metal, kemudian ada shield ya. Ya. Oke, ya itu nanti kita akan menjelaskan satu persatu arch, metal dan shieldednya itu. Kalau kita mengikuti terjemahan bebas dari AWS ya, dapat dikatakan pengelasan SMAW adalah proses pengelasan busur di mana penggabungan lubang dihasilkan dari panas ya, karena untuk melakukan fusi kan kita perlu panas ya. Panas yang dihasilkan oleh busur listrik. Ini maksudnya arch, kata-kata arch. Dihasilkan dari panas busur listrik yang timbul di antara ujung elektroda dan permukaan logam induk atau base metal yang akan dilas. Ya, sekarang kita berbicara metalnya. Pusat elektroda yang dibungkus dengan flux ya, menghantarkan arus listrik ke busur dan sekaligus menyediakan logam pengisi pada sambungan. Jadi metalnya itu, metal atau filler metalnya itu berfungsi ya, selain menghantarkan arus listrik, dia juga berfungsi sebagai filler ya. Oke, itu adalah metalnya. Sekarang shieldednya itu atau biasa disebut dengan flux ya, atau bungkus, pelindung, shield, bungkus, flux, memiliki fungsi, banyak fungsinya. Nah, ini salah satu yang ditemukan oleh Kejelberg itu ya, memang dia menyediakan memberikan flux untuk memperbaiki berbagai sifat dari lasan yang dihasilkan ya. Tentu ya yang sifat terutama, fungsi utama yang diharapkan dari flux adalah memberi pelindung gas ya, melindungi logam cair dari udara ya. Melindungi logam cair ini maksudnya yang ini ya. Ini ketika logam mencair kemudian didepositkan
Ya, dan kemudian di permukaannya ini membentuk logam cair di sini, membentuk whirlpool namanya. Maka dia akan dilindungi dengan shielding gas ini ya, terutama ya. Ya, shielding gasnya itu dihasilkan oleh flaknya. Ya, ketika dia menerima panas maka dia membentuk gas ya. Oke. Ada dua jenis ya untuk yang berfungsi untuk menghasilkan shielding gas itu ada selulosa dan yang jenis batu kapur atau CaCO3 ya. Itu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan gas pelindung. Perhatikan di sini dihasilkan CO2 ya. Memang di samping gas-gas yang lain, tetapi yang terutama yang dipentingkan adalah CO2 ya. Kalau Anda nanti belajar GMAW ya, atau TIC gitu, gas pelindungnya untuk mengurangi harga operasional tidak digunakan gas pelindung yang berupa seperti argon ya, yaitu inert gas ya. Seperti argon itu memiliki nilai yang dia stabil elektron terluarnya sehingga tidak mudah bereaksi, maupun helium ya contoh yang lain, karena dia angkanya 2 ya, elektron terluarnya itu stabil. Kalau argon kalau nggak salah berapa lupa ya, kalau nggak salah 10 ya elektron terluarnya, karena nomor atomnya berapa gitu, sehingga dia juga stabil argonnya. Tetapi mahal dua inert gas tersebut ya, gas mulia tersebut mahal, karena itu digunakan CO2 yang juga cukup stabil ya, meskipun tidak stabil inert gas helium maupun argon. Ini menghasilkan CO2. Fungsi yang lain dari batu kapur ya, selain dia menghasilkan gas pelindung CO2 ya, dia juga berfungsi sebagai arc stabilizer CaO-nya dan CaO-nya itu yang salah satu sifat yang lain yang dimiliki oleh batu kapur. Yang kedua ya, flak secara umum memiliki berat jenis yang lebih rendah dibanding material logam induk bahan flaknya ya. Sehingga saat fasa cair, flaknya akan mengapung ya, membentuk terak yang melindungi logam cair saat mendingin hingga mencapai temperatur kamar dari oksidasinya ya. Jadi selain dia menghasilkan gas di sini, ketika mendingin membentuk slag ini ya, atau terak ini ya di atasnya, sehingga ya ketika suhunya cukup tinggi dan masih reaktif ya, logam itu terlindungi oleh slag ini ya, yang terbentuk di atas dari logam lasan ya, karena berat jenisnya lebih rendah waktu cair sehingga dia mengapung di atasnya dan nanti membentuk slag ini ya. Itu ya. Jadi kalau ini sudah berjalan ke sana ya, gasnya kan sudah tidak ada di atasnya logam yang panas tadi ya, atau mungkin sebagian whirlpool-nya juga sudah nggak terlindungi oleh shielding gas nanti kalau ini pengelasan berjalan ke sana. Maka yang melindungi secara agak lama itu adalah slag ini. Tidak hanya itu ya. Jadi slag itu juga berfungsi untuk menghambat perpindahan panas ya, seperti menyelimuti begitu, ya, sehingga panasnya tidak terlalu cepat keluar ya, sehingga hasilnya ya, cukup ulet ya, lasan yang dihasilkan. Kalau terlalu cepat mendingin nanti yang dihasilkan adalah butir-butir
yang terlalu getas ya sambungannya. Oke. Yang ketiga menghasilkan dioksidan ya, untuk melakukan dioksidasi dan membersihkan logam ini terutama yang mengandung mangan ya kalau nggak salah. Ingat ya, yang mengandung mangan, ferromangan gitu, dia akan berfungsi sebagai deoxidizer yang baik. Yang keempat, hampir sama nih ya dengan nomor 2, menghasilkan slag yaitu terak padat yang terbentuk pada permukaan lasan yang melindungi logam las dari oksidasi. Yang kelima ya, memberikan penstabil busur ya, dengan cara dia memiliki konduktivitas yang sedikit lebih tinggi ya, sehingga dia menghasilkan penstabil busur ya, menjaga busur stabil selama pengelasan. Ini dia menghantarkan arus listrik karena dia memiliki konduktivitas listrik yang lebih bagus ya. Banyak ya yang ditujukan untuk menghasilkan penstabil busur selain tadi batu kapur, ya, rutil maupun potasium silikat itu juga berfungsi sebagai penstabil busur. Yang keenam, memberikan elemen paduan ya. Memang disengaja ditambahkan ya bubuk logam ya. Jadi bukan bahan yang menghasilkan gas dan sebagainya, tetapi dia memang menghasilkan logam cair menambahkan metal yang ada di intinya itu tadi ya. Dan dia memberi elemen paduan yang diharapkan. Yang terakhir, pada permukaan membantu mengatur komposisi las dan nantinya meningkatkan kadar pengendapan. Nah, ini saya kurang mengerti ini bagaimana mekanismenya dia bisa mengatur komposisi las pada permukaan dan meningkatkan kadar pengendapan. Itu mohon mahasiswa mengelaborasi sendiri yang poin nomor 7. Ini coba ditabelkan ya. Berbagai macam flux, jenis flux. Kemudian fungsi yang utamanya itu yang A. Di samping itu dia juga memiliki fungsi yang lain yang B itu ya. Begitu ya. Oke, silahkan diperiksa sendiri ya dan dielaborasi masing-masing poin. Berikutnya ya. Kelebihan utama dari pengelasan SMAW adalah perlengkapannya yang sederhana, portable, dan tidak mahal dibandingkan proses pengelasan busur listrik yang lain ini ya. Oke. Mungkin dengan perkembangan dunia elektronik ya, sehingga sekarang banyak mesin-mesin las kecil-kecil ya, portable, bisa dijinjing kemana-mana. Saya juga punya itu 900 watt, cuma dia sudah bisa melakukan proses pengelasan yang sederhana ya. Sekarang tukang-tukang pagar itu jarang yang pakai las asetilin ya, sudah sebagian besar ya pakai las listrik ya. Karena peralatannya yang sudah murah juga ya, serta kompak. Ya. Oleh karena itu, proses pengelasan sering digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan konstruksi logam, terutama baja. Ya. Karena menggunakan busur listrik ya, tadi ya, jadi kembali saya ingatkan yang definisi SMAW. Yang pertama tentu welding, kita memerlukan logam induk dan logam pengisinya mencair ya. Dari mana kita memperoleh panasnya untuk mencairkan logam induk maupun logam pengisi? Itu dari busur listriknya ya, artsnya. Logam pengisinya kita peroleh dari logam induk yang di tengah dan
shielded memiliki banyak fungsi ya yang itu sudah banyak diteliti oleh orang-orang ya, terutama diusulkan oleh Kejelberg yang punya ESAP itu. Ini ada 7 fungsinya ya. Oke. Karena itu ya, kalau menggunakan busur listrik menghasilkan panas, tentu variabelnya kalau busur listrik ya voltase dan tegangan ya. Karena menggunakan busur listrik dalam menghasilkan panas untuk mencairkan logam induk maupun logam pengisi, maka arus dan tegangan listrik merupakan parameter penting dalam pengelasan SMAW ya. Dalam prakteknya ya, plat yang dilas tebalnya bervariasi ya. Nah, ini input pertama, berapa tebal ras? Maka arus listrik yang digunakan dan diameter dari elektroda harus disesuaikan. Tidak hanya arus ya, tetapi voltase ya. Meskipun cuma kira-kira voltasenya ya. Pada tabel diperlihatkan acuan arus dan diameter elektroda yang sesuai ya. Ini. Kalau kita lihat ini semakin tebal, diameternya juga semakin besar ya. Dan arusnya juga semakin besar. Demikian juga voltasenya. Tapi tabel ini bisa membawa orang ke kesimpulan yang salah ya. Ya, dan banyak itu yang berkesimpulan seperti itu, yaitu yang pertama, ya, kesimpulan yang salah pertama adalah diameter yang tebal, yang besar, maka akan menghasilkan penetrasi yang besar ya. Sehingga, pendapat ini kan kayaknya benar ya. Dengan penetrasi yang besar, maka untuk plat-plat yang tebal tidak cocok digunakan diameter elektroda yang kecil. Oleh karena itu untuk plat-plat yang tebal sebaiknya digunakan diameter yang besar pula ya. Kelihatannya benar sih. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, yang kesimpulan yang salah yang dihasilkan dari melihat tabel ini adalah untuk diameter yang semakin besar, maka deposit rate-nya juga semakin besar. Rate juga semakin besar ya. Oke, ini kita akan jelaskan satu persatu ya. Kenapa pendapat 1-2 ini salah ya. Sebagai contoh, kita cari ya, misalnya ini ya. Misalnya platnya 1/4 ya, 1/4 inch. Ya, kemudian diameter elektrodanya bisa milih ini kan, 1/8 atau 5/32. Ini yang lebih besar diameternya, yang bawah ini kan 4/32. Kemudian kita bisa memilih ampernya misalnya 130 ampere, kan ada ini di dua-dua. Berarti masuk kriteria ya. Terus kemudian dipilih 19 volt, masuk semua kan. Untuk kondisi seperti ini ya. Ya. Jadi kita memilih untuk 1/4 inch, kemudian kita memilih 2 kawat yang berbeda, ya, tetapi arusnya sama dan voltasenya sama, maka yang terjadi adalah untuk diameter yang lebih besar atau 5/32, ya, itu current density, rapat arusnya, rapat arus listrik. Density lebih kecil ya, atau tidak begitu enak ya ngomongnya begitu. Lebih enak ngomongnya untuk diameter yang lebih kecil, current density-nya lebih besar ya. Ya kan? Karena dia terbagi pada luasan yang lebih kecil sehingga density-nya dia lebih besar. Dengan current density yang lebih besar, itu penetrasinya lebih besar. Nah,
Oleh karena itu menyalahkan yang pendapat pertama yang salah ya, dengan diameter yang lebih kecil. Ini diameter lebih kecil, current density lebih besar, penetrasi lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua, dengan diameter yang lebih besar, deposit rate lebih besar. Salah juga ini ya. Jadi dengan diameter yang sama ini, diameter yang besar, current density lebih besar, sama, maka wire feed speed itu lebih besar. Wire feed speed itu apa? Kecepatan majunya kawat ini ya. Nah, bisa lebih besar ya, karena current density-nya lebih tinggi, wire feed speed-nya lebih besar ya. Dan pada akhirnya ini yang menarik. Ya nggak apa-apa Pak, wire feed speed-nya lebih besar, oke. Tetapi kan deposit rate-nya bisa sama ya, meskipun wire feed speed-nya lebih besar. Karena diameternya kan lebih besar yang 5/32. Sehingga bisa saja wire feed-nya besar, tetapi deposit rate-nya sama atau bahkan lebih kecil. Tapi enggak ya. Aplikasi menunjukkan bahwa wire feed speed yang lebih besar, meskipun diameternya lebih kecil, hasilnya deposit rate-nya itu lebih tinggi juga ya. Artinya ini menyalahkan yang kedua ini juga ya. Ya, jadi salah pendapat yang diameter yang lebih besar itu menyebabkan penetrasi lebih besar dan deposit rate lebih besar ya. Karena bukti menunjukkan sebaliknya. Namun, ya ini namun, kalau ampernya terlalu besar ya, maka busurnya menjadi tidak stabil ya. Tidak stabil, dan saat busur tidak stabil itu, maka jawabannya adalah dengan menggunakan kawat yang diameternya lebih besar ya. Akan dihasilkan busur yang lebih stabil. Kalau arusnya terlalu besar, penyebab tidak stabilnya busur. Begitu. Jadi rule of thumb-nya kalau kita ngelas itu sebenarnya gunakanlah diameter sekecil mungkin. Ya. Karena dengan diameter yang lebih kecil, current density-nya lebih besar bisa, dan penetrasinya lebih besar. Tetapi kalau current density-nya terlalu besar, ya, dihasilkan busur yang tidak stabil. Saat itulah kita harus berpindah ke weld rod atau kawat las yang lebih besar diameternya. Oke ya, seperti telah disampaikan sebelumnya ya, pada SMAW ya, kata arch itu refer ya kepada arus listrik ya yang digunakan untuk menghasilkan panas ya. Panasnya yang dihasilkan digunakan untuk mencairkan logam induk dan logam pengisi sekaligus fluxnya ya. Shielded-nya itu ya. Jadi yang dicairkan metal dan shielded-nya, bungkusnya ya. Sebagaimana listrik ya, arus bisa bervariasi AC atau DC ya. Yang DC, yang arus DC ada dua macam, yaitu DCEN atau DCSP dan DCEP, elektroda positif atau DCRP. Ini mungkin perlu sedikit penjelasan. Ya, jadi kalau ini elektrodanya pada gambar ini, misalnya ini yang DC ya, kalau yang AC tidak kita bicarakan ya, yang kita bicarakan yang DC, maka elektrodenya ini dihubungkan dengan positif, itu disebut DCEP ya. Terus logam induknya dihubungkan dengan kutub negatif, tidak perlu dijelaskan, itu disebut DCEN ya kan.
Tetapi perlu diketahui bahwa elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif ya, ke sana elektronnya. Ya. Oleh karena itu, elektron mengalir dari sini ke sana, sedangkan metal transfernya kan dari elektroda ke logam induk. Maka dapat dikatakan bahwa elektronnya itu berlawanan arah ya, dengan arah metal transfernya. Oleh karena itu ya, berlawanan arah disebut RP. Karena itu kalau yang positif elektrodanya positif, maka reverse polarity, polaritinya terbalik ya. Ini ya. Di elektroda positif, maka disebut juga DC RP, reverse polarity. Kenapa? Ya karena elektronnya arahnya berlawanan dengan arah dari metal transfernya ya. Karena itu panasnya sebagian besar ada di elektroda ya, yang untuk reverse polarity ya, sekitar 2/3 panasnya itu ada di elektroda, sehingga ya ini fungsinya untuk terutama menghasilkan well deposit rate yang lebih tinggi ya, karena panasnya lebih banyak ke logam pengisi. Sebaliknya yang elektroda negatif, kalau yang ini negatif seandainya dibalik ya, maka arah elektronnya juga searah ya kan. Kan elektron dari kutub negatif ke positif ke sana ya. Kalau ini negatif loh ya. Sehingga polaritasnya searah atau strike ya. Polarity. Karena itu yang di sini ya, elektroda negatif itu strike polarity ya. Sehingga panasnya lebih banyak di logam induk ya. 2/3 panasnya di logam induk. Nah, dan 1/3 panasnya di logam pengisi. Ini tujuannya yang utama DCSP atau DCEN ini digunakan untuk menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dibandingkan DCEP atau DCRP ya. Tentu harus mempengaruhi besarnya penetrasi, tetapi untuk arus yang sama maka strike polarity akan memiliki penetrasi yang lebih dalam dibanding reverse polarity ya, karena panasnya lebih banyak di logam induk. Tapi well deposit rate-nya sebaliknya lebih banyak di DCRP. Nanti akan kita bahas lebih detail ya tentang variasi sirkuit itu saat membicarakan GMAW TICMIC itu ya. Dan DC nanti kelemahannya adalah rentan terhadap arc blue ya. Fenomena arc blue yaitu ada hubungan singkat dan meledak begitu yang menyebabkan cat-cat las. Nanti kita bicarakan saat kita diskusi tentang arc blue ya. Oke, itu yang rangkaian listriknya. Sekarang shielded-nya itu kan arc-nya. Sekarang kalau metalnya ya logam induknya itu diusahakan semirip dengan logam yang dilas ya, atau sedikit grade-nya di atasnya dari logam induknya ya. Sekarang yang shielded-nya itu pada intinya bisa dibagi ya yang tanpa flux atau bare electrode dan electrode dengan lapisan flux. Yang electrode lapisan flux itu bisa disebut lapisan tipis, medium atau tebal ya. Bagaimana kita bisa membedakan, yaitu dengan coating factor. Coating factor itu diameter yang dengan flux, berarti yang diameter luarnya dibagi dengan diameter metalnya saja ya, yang tanpa flux-nya. Disebut tipis jika coating faktornya sampai 1,25. Jadi yang
0,25 adalah diameter dari fluknya ya. Terus atau bisa dikatakan tebal fluknya adalah 0,125 dari diameter, ya kan? Ya, fluk sedang sampai batasnya 145 dan fluk tebal ya di atasnya 1,45 ya, biasanya 1,6 atau 2,2 ya. Ya secara umum ya yang tebal lebih baik, tapi ya mahal konsekuensinya ya. Jadi mungkin ini perlu penjelasan agak panjang ya tentang fluk ini. Pertama yang bare fluk atau fluk tanpa elektrode, tanpa fluk, yaitu biasanya satu ya diaplikasikan ya pada baja yang mengandung mangan ya, mangan sehingga itu Mn dengan kandungan Mn yang cukup besar ya, sehingga bisa tidak digunakan fluk ya. Itu biasanya meskipun dikatakan tidak digunakan fluk, tetapi tetap ada lapisan. Lapisan itu terutama saat dilakukan drawing dari kawat ya. Ada lapisannya untuk melakukan proses drawing. Ya, lapisan itu sedikit memberi efek menstabilisasi dari busur ya. Ya, tapi tidak begitu ya. Dan biasanya yang yang tidak menggunakan fluk itu biasanya proses metal transfernya itu short circuit transfernya itu nanti sajalah. Tapi mahasiswa bisa mencoba-coba lihat short circuit metal transfer pada proses welding ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita membicarakan yang tipis dan tebal saja ya, yang medium ya tentu di antara kedua sifat ekstrim itu ya. Ya. Mungkin tak tulis pensilnya mana? Oke. Itu yang light coated. Ya, light coated fluk atau yang fluknya dilapisi tapi tipis ya. Cara menghasilkannya ya biasanya ya pertama ya dicuci. Ya tentu otomatis ya tidak manual, tetapi intinya yang pertama ya dicuci, kemudian disikat gitu, dibersihkan pokoknya. Kemudian bisa diusap ya, diusap atau ini disikat atau disemprot spray ya, atau kadang dicelup ya. Ya untuk mendapatkan logam mendapatkan fluknya itu. Ya, tujuan utama itu dari light coated yaitu yang pertama adalah untuk memperbaiki stabilitas busur.
Nah, itu biasanya seri E45 ya, yang menggunakan light coated ini ya, yang seri E45. Maka fungsinya ya, terutama fungsi dari coatingnya yang light coated ya, light coating itu yang fungsinya yang pertama melarutkan ya, atau mengurangi pengotor ya, atau impurities ya, misalnya apa ya, seperti oksida, kemudian sulfur yang ada di permukaan logam induk yang akan dilas, fosfor ya, misalnya. Terus yang kedua ya, merubah surface tension. Ya, sehingga kalau dibandingkan yang tanpa pelindung ya, surface tensionnya itu dia berkurang ya, merubah ini dalam maksudnya mengurangi ya. Ya, mengurangi surface tension sehingga nanti logam yang mencairnya itu memiliki bentuk yang lebih kecil dibanding yang bare coating itu ya, globul. Dan biasanya metal transfernya globular metal transfer ya. Silahkan dielaborasi. Kalau yang sebelumnya adalah short circuit, yang bare yang ini globular ya. Ya, fungsinya sama juga ya. Ini tentu ini belum ditulis ya. Memperbaiki stabilitas ya. Stabilitas busur. Ya, caranya dengan menambahkan bahan-bahan yang terionisasi ya, ada muatan listriknya gitu sudahan ya, dan sehingga nanti dia bisa menghantarkan arus ya, menambahkan ionized material ya. Kalau Anda nanti kalau tiba waktunya pada plasma arc welding ya, memang sengaja ditambahkan ya gas-gas yang terionisasi. Gas-gas yang terionisasi itu biasa disebut dengan material wujud keempat ya. Kalau Anda waktu masih studi sebelumnya mungkin zat cuma ada 3 ya. Fasa zat itu padat, cair, dan gas. Sebenarnya di atasnya itu ada fasa yang terionisasi. Itu dikenal dengan fasa yang keempat dari material karena dia menampilkan sifat-sifat yang berbeda, terutama dia bisa membentuk jembatan ion yang bisa mengantarkan magnet, listrik, ya, macam-macam ya. Itu. Terus kadang ya membentuk slag. Meskipun tidak terlalu tebal ya. Membentuk slag. Ya, slag tentu melindungi ya.
Ya, tipis ya seleknya tentu. Ya, yang tentu seleknya tidak seperti yang tebal ya, yang heavy coated ya. Jadi yang sebelumnya disebut apa ya istilahnya? Fluk tebal ya, tentu tidak seperti fluk tebal. Oke, sekarang kalau yang heavy coated atau biasa disebut ini ya, ini yang kadang-kadang agak membingungkan, ini biasa disebut dengan shielded art. Ini istilah yang lain, atau heavy coated. Kalau ini kan ya sesuai ya, memiliki pelindung yang tebal. Ya, ini yang tebal. Jadi ada dua yang ekstrim, yaitu yang tipis dan yang tebal. Yang middle ya sifatnya ya tentunya di antaranya ya. Di antara yang heavy dan yang light coated. Cara produksinya ya. Ya, yang pertama dicelup ya. Kalau yang tentu cara menyelupnya berbeda ya, mungkin lebih lama ya dibandingkan dengan yang light coated atau ekstrusi ya. Ya, ekstrusi itu seperti diplotot seperti odol itu loh ya. Ya, jadi diekstrusi dengan metal di tengahnya ya. Cara produksinya. Terus kemudian ada 3 macam, ada 3 jenis ya. Yaitu yang pertama selulosa. Nah, yang kedua adalah mineral coatingnya, mineral coating. Terus yang ketiga kombinasi ya. Ya, selulosa plus mineral. Plus mineral. Oke. Selulosa itu apa? Selulosa itu hidrokarbon ya. Sebenarnya hidrokarbon kompleks ya. Selulosa itu ya, yang ini hidrokarbon kompleks ya. Jadi tentu C dan H rangkaian organik yang ya kompleks ya, terdiri dari 3000 glukosa. Ya, ini agak sulit secara kimianya ya. Dan kadang ditambahkan sedikit mineral ya. Contohnya potasium. Potasium itu bukan potas loh ya. Potasium itu mineral ya. Kalau potas yang sebagai racunnya ikan itu kan sianida malahan ya. CN rumus kimianya, bukan potasium ya. Atau ditambah sedikit mineral yang lain, biasanya sodium. Ini juga jenis-jenis mineral, misalnya di garam tuh banyak ya sodiumnya ya. Terus kemudian titanium ya. Ya, ini mineral-mineralnya yang sedikit ditambahnya itu. Kalau yang mineral itu contohnya sodium silikat ini terutama. Sodium silikat itu rumusnya agak sulit ini. Sodium silikat. Rumus kimianya Na2X SiY terus O2
2Y plus X. Nah, agak sulit kan ya. Ini untuk memiliki bilangan Avogadro ya. Ini 2X, Y, 2Y plus X ini. Atau bisa juga ditulis begini ya, sedikit lebih mudah menulisnya, tetapi mungkin tidak biasa ya. Biasa ditulis Na2O. Nah, ini nanti sama aja. X, SiO, ya, menulisnya lebih sederhana, tapi ini kan sama ini dengan ini. O-nya Na2O X SiOY ya, O-nya X dan Y. Si-nya Y, Na-nya 2X, Na2OX. Ya, ini kok ya benar ya. SiOY. O-nya kok 2Y ya, tidak tahulah. Silakan diperiksa ini. Kalau nggak salah bisa ditulis dalam bentuk yang sederhana. Mungkin salah saya. Karena saya hitung ini kok nggak cocok ya. Oke. Selain natrium silikat ini ya juga ditambahkan zat yang lain ya. Metal oksida ya, sesuai kebutuhan ya, oksida, terus kemudian clay, yaitu tanah, itu unsur tanah yang memiliki butiran yang halus, atau lempung itu kan butirannya halus ya, atau ya, selain organik ya, unsur-unsur selain organik. Kalau yang organik masuk ke selulosa itu ya. Oke, atau campuran keduanya ya. Biasanya diaplikasikan untuk mengelas baja, misalnya baja, kemudian baja cor ya. Kemudian untuk hard surfacing ya, itu biasanya digunakan heavy coated electrode ya. Kalau metal transfernya ini biasanya spray transfer ya, spray transfer. Kalau yang light coated kan globular transfer biasanya, terus kemudian yang tanpa elektrod biasanya short circuit metal transfer. Ini spray metal transfer. Begitu kira-kira sedikit tentang elektroda, tentang coatingnya ya, tentang flux-nya itu ya. Terutama kalau kita meninjau dari ya coating faktornya, yaitu tanpa coating, kemudian tipis dan tebal ya. Meskipun kode-kode AWS itu lebih menstandarkan ke unsur-unsur yang ada di dalam flux itu daripada membaginya dalam bare, tipis maupun tebal.